apa namanya, kalau yang normal ya itu 3 tahun selesai. Prosesnya 4 tahun. Ya kan? Bahagia ya? Bahagia Senang banget lah ya? banget senang. Dan saya juga bahagia juga jadi veteran, jadi apa namanya, bisa jadi angkatan legion. Oh, Dari lulus SMA itu masuk kuliah kemudian Jabar lagi, makanya sampai Jabar lagi, terus dari kampus pun kita perginya ke Bulungan ya Bal. Iya. Pulang kampus ke Bulungan, Oh, nongkrong di Bulungan. Gor Bulungan. Iya, nongkrong di Gor Bulungan sampai malam. Sampai masa kita akhirnya nikah ya, mungkin itu sudah. Dulu ada ulangan geografi, dulu namanya geografi itu apa? Pasinaga. Jadi dia nggak melihat jawaban, dia melihat panjangnya jawaban. Saya nulis dulu lagunya ini, dulu lagunya ya. Mungkin hanya Tuhan, saya tulis itu banyak banget. Oh, yang tahu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat Bulungan. Hai, Ma. Kita sekarang ada di Osaka. Obrolan santai angkatan kita. Angkatannya apa sih kita? Legion 93. Yeay. Kita sedang Oke, di sini saya mau memperkenalkan kepada pemirsa, teman-teman saya yang lucu-lucu ini, ganteng-ganteng pada masanya. Ada Jabal dan ada Endra. Halo pemirsa. Kita ngobrol-ngobrol masa SMA ya. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, ini kita kan udah istilahnya usianya tuh udah lagi lucu-lucunya ya, Terus kalau misalkan kita mau balik lagi ingat lagi masa-masa SMA tuh, menurut kalian di masa SMA tuh momen yang paling menyenangkan tuh pas apa? Boleh cerita nggak sih? Oke, ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dengan Jabal. Kenapa sih Bang? Emang ada apa nih? Apa yang menyenangkan lo sampai kayak Aduh, saya minum dulu. Oke. Oh. Biar ngasih. Jujur, masa SMA itu merupakan masa-masa yang sangat bahagia. Ya nggak, Mbak? Iya dong. Terima kasih, Mbak. Teteh. Oh, Teteh. Teteh dong, Pak. Jadi unik. Terus kenapa saya bilang sangat masa-masa yang bahagia? Karena terima kasih, Mbak. Teteh. Teteh, iya. Biar kangen Pak itu. Ini masih Awas ini. Awas diomelin bini. Ini direkam loh. Direkam loh, ini direkam. Jejak digital. Ya, karena itu tadi. Itu pertanyaan apa tadi? Aduh, iya. Oh, Iya, sorry. karena kita sudah usia ya, jadi kan Ya, diulang. diulang. Mungkin diulang dari datang Oh, iya. Dari apa? Kira-kira nih, kan kita udah melewati berapa dekade ya. Iya. Jadi apa sih yang kira-kira membuat kita tuh kangen atau ingat masa zaman SMA kita? Oke, ini menarik sekali nih ya. Iya, menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Biar durasinya lama. Iya. Ya jadi, wow, kalau masa saya SMA tuh luar biasa. Dulu kan SMA kagak inget apa-apa loh. Nah, itu dia. Yang penting itu. Jujur, masa-masa SMA saya, memori saya dikit. Ini saya baru tambah memori saya di Ratu Plaza. Gimana nih kapan tahu juga dikit mata. Jadi memang masa SMA itu luar biasa. Sampai saya tuh orang kan kalau apa namanya, kalau yang normal ya itu 3 tahun selesai. Prosesnya 4 tahun. Ya kan? Lo kayak bahagia ya? Bahagia banget. Seneng banget lah ada di Banget senang. Dan saya juga bahagia juga jadi veteran. Jadi apa namanya, bisa jadi angkatan legion. Oh, Terus apa lagi? Maksudnya gitu doang? ya tadi kan karena memori saya dikit. Oh iya. Tapi yang jelas masa-masa SMA itu ya sangat berkesan, beda sekali dengan masa saya SD, saya SMP, saya SMA, saya kuliah. Karena SMA itu setelah SMP dan sebelum kuliah.
Ya, intinya intinya banyak sekali kenangan mulai dari gimana saya bolos kerja, bolos kuliah, bolos sekolah, terus kemudian juga dulu apa ya, boleh bilang nggak bandel tapi sedikit nakal, terus juga sangat memori banget ya. Lo kenapa ketawa? Ada sesuatu kah yang Memori banget ya. teringat? Sedikit nakal. Kebetulan saya satu kelas sama beliau nih. Oh, Ya. ini kelas berapa tuh lo berdua? Kelas 3. Ini kalian apa? A1 ya? Oh, A1. A3 dong. Kami ini anak-anak pintar lah. Pintar. Aku nih. Nah, nih, begini dulu waktu saya SMA tuh sebenarnya saya naik ke dini. Cuman saya A5, saya nggak mau. Enggak benar, A5 tuh agama. Karena misalnya baru suruh masuk agama, saya nggak mau, saya nggak naik aja. Nggak ada. Itu bisa saya ada, biar ada seru aja ini. Ya udah, ayo. Ya, biar enak gitu. Oke. Nah, karena disuruh A5 ya udah saya nggak mau, saya tinggal kelas, sama saya berjanji sama ibu saya saya panggil mau. Saya apa tinggal kelas, tapi saya akan menjadi manusia yang lebih baik, maka saya jadi A1. Udah. Oke. Tapi ya satu lo. Naik, Jangan ya. habis itu ada lagi. Oh, iya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Itu sih. Iya, iya. Pokoknya intinya masa SMA itu luar biasa deh, sangat berkesan buat saya. Intinya ya sampai sekarang ya kita mainnya sama teman-teman SMA. Betul. Iya, benar. Betul apa? Betul. Ya dia kan 6 tahun ya. Ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ada lain kan? SMA kan? Setiap hari, harus setiap hari interaksi. Harus nasional. Nempel banget gue. Oh, boleh. Silakan, Bang. Nempel banget. Kalau gue ya SMA tuh kayaknya pengen nggak terlalu singkat gitu, apalagi 70 ya. Nah. Karena sampai sekarang ya dari lulus SMA itu masuk kuliah temennya Jabar lagi, mainnya sama Jabar lagi, terus dari kampus pun kita perginya ke Bulungan ya Bal. Iya. Pulang kampus ke Bulungan, Oh, nongkrong di Bulungan. Gor Bulungan. Iya, nongkrong di Gor Bulungan sampai malam. Terus Dan- sampai masa kita akhirnya menikah ya, mungkin terus sudah. Kalian menikah? Ini gimana? Gimana? Alurnya cuma Menikah sama dia maksudnya sampai diulang dari yang abis dari SMA, terus masuk kuliah kan lo. mainnya sama Jabar, terus main teman-teman SMA lagi sampai masa kerja, sampai masa akhirnya ya terputusnya setelah masing-masing menikah. Kirain Menikah dengan Tapi dua-duanya. nikah. Ya. Nah, kenapa tuh? Banyak kan? Nah, dulu waktu zaman SMA nggak ada pacar kayak apa kayak itu, gebet-gebetan, siapa kayak yang lo taksir-taksir, Ya. ada yang sampai, mungkin lo bisa sampai sekarang. Ada. Namanya Bambang. Saya ada. Oke. Mungkin banyak yang saya tahu semuanya. Sampai saya menembak dia 5 kali. Saya nembak dia 5 kali, nggak ditolak 6 kali. Jadi saya niatin mau nembak, dia udah tahu. Waduh, mau nembak. Ya itu resikonya kalau nembak sambil mabok ya. Bukan mabok, memang agak sedikit oleng aja. Namanya juga masa muda ya. Tapi mungkin pelajarannya diambil adalah saya ini orang yang konsisten. Oke. Ya kan? Karena kalau konsisten itu ada 10 tahapan. Waduh. Yang pertama konsis 1, konsis 2. Bisa. Itu sih. Oke, lanjut Kak. Aku ngopi dulu. Oke, dah. Tapi Kalau sendiri gimana? Jabar ini ya gue salut nih ya. Ya dulu kita tahu lah Jabarnya gimana ya zaman dulu. Ya. Enggak ada yang tahu dong. Kalian tuh segitu bestinya ya, sampai kayaknya all out banget. Ya sampai gitu. sekarang terus dia tiba-tiba jadi ketua kalem gitu Kalem, ya. Masya Allah. Iya, Masya Ini Allah. banget ya, kayak Iya. berputar banget gitu. Jadi berputar 360 derajat saya. Kalau bisa 2 kali. Jadi balik lagi dong. Kemarin ya, 40. kan kemarin ada anak angkatan 87 ya. Oh iya 87 tuh gue bilang Oke. Lu ketemu di mana? teleponan, Oke. ada yang meninggal, terus teleponan, terus gue bilang
si Jabal sekarang ketua ini, ketua lawan kalau apaan? Ya rokoknya alumni gua. Hotel angkatan gap gitu apa Iya. tadi ya. Saya satu dengan hotel ya. Ya, hotel. Kalau nongkrong sama hotel. Loh, tapi kan dalam fase kehidupan itu kan emang pasti ada peningkatan, ada juga yang menurun. Nah, ini kan alhamdulillah kita Ya. fasenya nih meningkat ya, insya Allah ya, gitu loh. Karena hidup itu kan mengerucut. Oke. Makin Mulai filosofi. makin tinggi kita Dulu umur nih, gini, dulu ya. mengerucut makin ke satu. Karena kan kalau hidup gini timpang dong, ya kan? Kalau gini namanya dari piring dia. Jadi nggak cocok. Jadi makanya hidup tuh harusnya mengerucut. Ini malah salah gimana sih? Gimana sih nih? Oke sih, gimana sih? Pokoknya itulah, pokoknya masa-masa SMA luar biasa ya. Dan buat teman-teman yang masih SMA, udah Nikmatilah, nikmatin. makanya Jangan mabuk ya. ya mungkin sekarang beda kali ya, zaman SMA sekarang bertemannya lewat sosmed. Ya, lewat- betul. Kalau kita kan dulu memang benar-benar Nggak ada tuh ya, Iya. kalau nelfon aja pakai koin-koin kulit. Pakai koin gantung gitu. Nah. Lucian itu harganya Cherry pie. Dia semua angkatan masuk dia. pasti pada tahu kan Cherry Iya. itu dia raja koin. Kalau Itu kita kan koin terus yang kartu. kartu. Jadi ini dulu zaman koin Coba, di cerita. di Korea itu ada telepon umum ya, ada dua ya. Dan di kacanya ini, kacanya Korea itu kan ada dibatasin biar orang nggak nabrak itu pakai lakban ya, pakai lakban ya. Itu lakban dikit-dikit diambilin buat tempelin. Tiap hari diambilin buat bikin koin gantung. Cari bandarnya tuh. Ada ini ya. Ada lagi bandar telepon kartu. Telepon kartu tuh Iya, iya. Di sisi ya. Ayo kata 91. Iya, iya. Itu dia tuh. Sampai dia dicari-cari ini ya, hansip ya. Maksudnya dia hansip dia ngomong. Kalau takut, hijau-hijau kan, disangka ini kan. Ini loreng kan, loreng kan hansip. Enggak sih mau beli kartu. Itu ada aja deh caranya. Ya, iya, itu memang luar biasa. Jadi itu kita tuh setelah lulus SMA, tuh kita ngumpul di GOR ya, olahraga Bulungan. Itu semua angkatan tuh. Ya. Din, dari mulai hotel ada 87, terus juga ada 88, 89, basis juga ada, 90, dua laskar ada, semua separatis, semua itu kumpul di situ tuh. 92 sampai 93. Stop ya, 94 nggak ada ya? Ada tapi kalau sorry, sempat ada, 94, 95 masih ada. Jadi itu Apa makanya yang lo kerjain tuh pas juga? Berarti lu kuliah sudah sekolah kan ya? Sudah kuliah aja ya. sudah kuliah. Kuliah, apa udah berikut kuliah nongkrong situ Bulungan. Kalau gua Bahkan kan sebagian besar hidup gua kayak dihabiskan di hubungan mampu masuk itu. ya. Jadi saya sekarang kita bukan 3 tahun, 4 tahun di Bulungan enggak, tapi bertahun-tahun. Ini Bulungan. Wih. Nah, terus kalau misalkan dipikir ya dari zamannya kalian kita nih SMA sampai kita udah masa sekarang ini, ada gak sih kayak gue tuh nanti mau jadi begini, itu kenyataannya tuh sekarang benar-benar kejadian apa enggak? Kalau ya udahlah gue ngikutin aja kayak hidup gue jadi apa? Pokoknya sekarang gue yang gini. Ya kalau gua sih begitu sih. Jadi cita-cita nggak punya. Kalau saya kan dulu, Cita-cita jadi petinju. dulu kan juga saya kan waktu SMA kan ekskul saya skier ya. Saya sampai ngomong gitu sama dia. Iya. Saya ngomong jujur aja ya. Ya. Jujur dulu ke SMA saya nggak cita-cita. Oh, iya. Jujur. Boro-boro bikin cita-cita. Masuk aja suku sekolah, ya kan? Iya, jujur. Pak, kali ini tanya kalau gini. Ah, iya. Kalau tinggi. Oke. Mungkin kayak di sini Nggak pantas. Iya. Kalau di sini Andrea Tosis, Jumpa, Wahyu, Intinya gini lah. Aduh, udah Iya. berdua.
yang dulu berarti lu nggak pernah mikir juga lah ya ininya ya. Dikit. Oh ya, oh ya karena tadi ya tiga Ya. beta itu ya. Iya, gimana caranya bisa Astagfirullahaladzim. Ngopi dulu deh. Nah, tapi ya kalau di angkatan kita ini kita kan angkatan yang termasuk lumayan banyak ya. Kita Betul. tuh berapa kelas kita dulu? 18. 18. Terus dari 18 yang lulus 18 yang lulus semua. enggak, kita ada ketinggalan juga berapa kelas tuh kalau nggak salah. Oh. Ada yang nggak lulus juga. Nah, maksud gue kayak yang dari sekian banyak teman-teman kita itu ya, menurut lo tuh ada nggak sih yang menonjol atau misalkan dulu tuh menonjol sekarang biasa aja atau sekarang dulunya biasa sekarang menonjol. Nah itu pernah nggak kalian atau kalian kenal nggak orang-orang? Nah, Coba. Arteria Dahlan. Masya Allah. Bibi Susanti. Arteria Dahlan itu dari SMA dia udah Ini dong Arteria. Arteria itu temen SD gue. Iya. Ya. Arteria ya. Nah itu emang dulu tuh pendiam banget tuh. Iya, bayangin aja dia pulang sekolah sampai bela-belain dia bawa seragam baju SMP. Dia lagi nungguin awal budul. Awal udah kelas ini, jadi pulang. Tapi dia jangan ada yang kerjain loh. Oh nggak dikerjain, nggak. Kalian berani dia ngatain dia. Oke. Kenapa? Nggak tahu, kenapa? Nggak Tapi pokoknya kreatif. kalau gua sih ya nanggepnya semua teman-teman sih berhasil lah. Iya. Gitu lah. Nggak ada yang paling menonjol apa semua. Sama kayaknya Atele sekarang berhasil jadi komisaris, jadi anggota dewan. Terus juga Bivitri juga jadi Budini juga berhasil. Oh udah kenal ya? Sebagai ibu yang baik. Oh masya Allah. Jabar. Kalau gua Argentina belum berhasil. Silakan lo ya daripada seret nanti. Nih kita di sini juga di tempat teman kita nih. Oh iya. Apa nih namanya? Siapa Apa namanya? tuh? Nih, Tahu dong. Simpang Rayu. Simpang Raya. Yang punya siapa? Anu. Nah kenal. Alan Nur, kenal. Teman gue juga ya tidak. Orang awal juga dia tuh orang Padang. Oh, orang Padang. Gua orang Padang. Orang Padang. Ya, tapi hati-hati loh. Apa? Nanti kalau di akhir zaman Ya. nanti akan kita akan dikumpulin di Padang. Enggak, saya ngomong Boleh nggak? makanya Boleh bibir dikit nggak? Boleh mungkin bibir. bisa bahasa Padang. Jadi pertanyaan Padang Masar. Mas Yashin. Iya. Ya, ya. Ya udah. Oke, lanjut. Ya, ya ada. Jadi, nah lo sama kalau sama Bibi itu juga anak Iya. siswa kan? Kelas juga sama apa? Kelas kita juga. Kita sama juga. Bibi, Hendra, Anto Bunga, mana Anto? Anto, Sidi, Sidi 314. banyak lah anak 314. Nah yang banyak ya yang sukses ya angkatan lo. Maksudnya Sukses atau enggaknya kan ya tergantung kita ininya aja kan. Apa menikmati hidupnya gua. Kalau kata Agim, ini serius khusus. Oh iya. Dia kan udah ketua kalem ya. Sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain. Oke. Contohnya ini nih, Pak Adit sukses nih, karena dia bisa. Nanti Radit. Oh iya tuh. orang sukses itu Ya, dia bisa jadi maksudnya ketika lu bisa mengkaryakan teman-teman lu, bisa mengajak teman lu bergabung dalam suatu hal yang positif, bisa memberikan apa buat keluarganya, itu menurut gue. Sukses ya, alhamdulillah. Itu sih. Lumayan sih ya angkatan kita juga ya. Nah, Banyak kita banyak yang berhasil, yang sukses. Pokoknya angkatan 10 tuh nggak cuma kayak kalian aja sih, semua angkatan juga kayaknya sama. Insyaallah ya. Terus kan sekarang ini nih karena kita sudah berusia ini pastinya kan dalam kehidupan itu kita pikir wah anak-anak gue mau gue masukin itu nggak ya gitu tuh pada kerjaan nggak sih sama kalian kalau gue sih ya soalnya dua anak gue di 70. iya karena Budi ini kan 70 garis keras. Oh, iya. Juga mungkin Budini nikahnya cepet ya. Enggak loh, umur 2 anak saya nikah. Saya 32.
Iya, selakunya anak. Kita masih kecil. Iya, kita masih SD. Nah, ini aku kemarin anakku masih kecil, kira-kira ada nggak sih nyata? Aku mau gue masukin ke sekolah nanti. Kalau gue sih enggak kejauhan. Kalau gua minimal kalau jadi pohon gua kan jadi pohon di bukit. Karena kan seperti ada pepatah mengatakan kan buah jatuh nggak jadi dari pohonnya. Nah gua nggak pengen yang buah yang jatuh itu dekat di pohon gua, makanya gua di bukit biar benih ke bawah dan jauh dari pohonnya. Paham ya? Nah ini obrolan yang tinggi deh. Ya. Jadi gua nggak mau anak gua jatuh di dekat pohon gua. Kemudian bimbing terus ke bawah jauh dari pohonnya. Gitu. Jadi ibaratnya itu berlaku buat gua. Jadi maksudnya kita sarankan anak-anak belajar gimana asal positif dan kita arahkan. Nah kalau ini kan, dulu kan sempat ya zaman itu dengan SMA itu kita ceria lah ya, Tapi kayaknya zaman sekarang juga udah kebalik ya. Dulu kan masuk 70 kayaknya kebanggaan ya. Iya. Kayaknya sekarang masuk swasta justru kebanggaan, masuk negeri itu jadi terakhir. Nah itu sih emang pilihan sih, ya kan? Karena kan orang mikirnya dulu kalau negeri, anaknya bandel-bandel, anaknya begini begitu. Kalau di swasta itu kan lebih yang Itu justru kalau dulu masuk swasta kan karena kita nggak dapat iya, bodoh kan? nggak dapat negeri, terus masuk swasta justru. Kalau sekarang kan terbalik, Iya. pendaftaran swasta udah mulai dari bulan September, benar. padahal ininya bulan Juli kan. Nah maksud gue kayak misalkan kalian tuh sebenarnya punya nggak sih pikiran kayak dia itu mungkin ya salah satunya karena gak mau jauh dari pohon ya kan. Terus kalau lo kan karena kejauhan letaknya ya kan, ada juga mungkin ya sistem pendidikan kita kan agak udah mulai sulit ya gimana anak itu di negeri udah. Oke kita situ. Terus yang gue pengen nanya nih, kalian kan masih pada kerja nih aktif kan? Nah, alhamdulillah. Nah itu gimana tuh? Perubahan sikap atau apa ya istilahnya perkembangan kalian dari zaman SMA ke kuliah tuh pasti beda lah ya. Maksudnya dari ya? Nanti aja saya ngerti. Ya maksudnya gini loh, kayak suasananya ya, Iya. suasananya di Kalau SMA kuliah di itu kuliah itu individual. kok kuliah sih maksud gue kerja. Oh kerja. Kalau kerja ya beda lah, suasananya beda. Kan kerja kita orientasinya kan ke penghasilan. Dimana juga kita kan udah ada punya keluarga, tanggungan, beda ada ininya apa namanya pola Kita pikirnya. nggak bisa main-main lagi lah ya. Iya betul. Bisa Boleh lah main dikit-dikit. Ya. Selama dibayarin sih boleh aja. Asal ada yang lebih dari kita nggak apa-apa. Jadi kan nggak balik mana-mana. Ada kegiatan yang menurut lo waktu zaman SMA itu kayaknya berguna di gue di kantor gue. Ya ada ya. Kalau gua kan dulu ikut itu ya teater ya. Ya. Itu berguna banget sih sampai sekarang. Oh, lo suka pura-pura. Main pura-pura doang. Iya. Udah bener-bener. Itu pakai banget lo ya. Pakai banget. Dan bos lo percaya? Hah? Atau anak gue lo? Bos gua nggak tahu kalau gua ikut teater. Ya enggak, maksud gue ketika lo berpura-pura itu bersandiwara ya kan dan memainkan peranan lo sebagai Ini ikut teater bukan cuma berpura-pura. oh, jadi coba lo ceritakan pengalaman lo waktu di SMA itu. Kayak sekarang ya, kemarin kayak gue di kantor ada training tentang apa? Emotional intelligence, bagaimana kita mengatur emosi. Terus setelah gue ikutin, nah ini mah zaman dulu gue pas teater juga dapat gitu, kayak gimana apa cara teknik pernapasan kayak gitu biar kita tenang menghadapi orang terus Yoga. iya Oh gitu, ada yoga. teknik komunikasi sama orang gimana kita menghadapi diri kan semua itu udah dipelajari waktu zaman gua ikut teater dulu gitu. Jadi sampai sekarang dan yang alumni yang lain juga yang ikut teater ya. Tapi itu berguna sekali. Oh, iya. Nah, Jadi bukan cuma buat ngebohong aja ya, tapi lebih ke kecuali nggak tahu ya kamsis buat apa tuh. Gunanya ada kamsis. Yang pas dikasih gini nih, ya lulus. Kalau buat iya gitu. iya, mungkin kalau misalnya cewek, kan kasus ada juga tuh karena kita ikut kasus kan. Ada. Cewek-cewek gitu juga. Siapa ya tahu nih?
Ya, nggak tahu. Ada apanya ada. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Tampar kali ya. Mungkin tanya aja kali. Bisa Boleh jadi. sih, Bisa kalau jadi. misalkan ini ngomongin beginian. Yang gue takut menyinggung ya. Oh, kayaknya brutal banget soalnya. Ya ampun. Kalau tahu zaman dulu pelantikan Oh iya. Pelantikan Itu kalau zaman sekarang itu kita udah ditunjuk. Iya, bolak-balik lu. viral sudah banyak. Asli, Nah, asli. aduannya padahal zaman dulu tuh aduh kayak yang zaman sekarang Iya, banyak betul. apa-apanya tuh. Kalau ngeliat itu. Tapi itu justru yang kalau Kita gua bilang, strong gak sih? ya bikin kita strong gitu. Kalau udah menghadap, gua dulu mikirnya tuh kalau ngadepin sesuatu yang berat, gua ingetnya pelantikan. Emang kesan banget betul. Gua pernah ngalamin yang lebih berat. Pelantikan teater lu berat juga. Digebukin juga. Terus bukan cuma digebukin Mbak, itu kita diseksa secara fisik dan mental, fisik dan mental. Jadi gitu gua dulu mikirnya gini, kalau ada apa-apa yang masalah yang berat atau gitu, gua pernah ngalamin yang lebih berat dari ini pas pelantikan gitu. Iya, iya benar. Dan itu gua survive kan. Makanya Makanya kita angkatan Gen X itu angkatan tangguh ya. tapi itu nggak ada unsur ngerjainnya. Iya, iya. Setelah dipikir-pikir, kan kalau dulu ngerasanya Kalau dulu sekarang gini ya, kalau gue kembalinya, kalau dulu itu pada saat kakak-kakak kelas kita ngerjain kita tuh ya mereka masih dalam batas wajar. Iya, Kalau sekarang bukan. memang kadang suka ada dendam, nggak ada Iya. dendam. Sebenarnya ada maksudnya dari tujuannya Iya, itu. iya, Kalau benar. sekarang kan kayak apa? kayak 12 aja, Kebiasaan dulu ya, benar, dendam. gitu. Karena gua dulu begini namanya senior Iya. gua, sekarang Iya, iya. gua. Beda emang. Entah kenapa ya itu efek ya psikologis juga sih karena kita selalu anak-anaknya sekarang ketergantungan orang sama handphone, Iya. ya kan? Jadi ya mau nggak mau dia interaksi. Kalau kita dulu apa sih? Ya kita benar-benar Kan benar-benar ngobrol, ya kan? Kalau sekarang kita, Interaksinya benar-benar. kalau mereka sekarang anak sekarang semua sama AI. Emang kita ada kayaknya yang curhatnya Maya juga. Ada, dia kan kita di Jakarta loh. Dua-duanya sih ya. Inisial. Mana apa depannya? Pokoknya hati-hati gitu loh. Oh, tahu kan lo? Belakangnya. Emang iya. Serius loh. Dia mikir-mikir kayak Iya. ah, Ini meta. Iya, meta. Namanya nanofosis. Apalagi Apalagi ya? Oke. Enaknya kira-kira kita ngobrolin apa sih ya? Kalau masa SMA, oh guru, ada nggak yang guru yang lo kerjain? Pasti ada lah, gue yakin gue. Gue kan pernah dengar nih cerita ini. ini dosa yang mau Masnan. Bu Supi. Musuki, iya Musuki. Musuki itu guru bahasa Supi yang almarhum ya. Almarhumnya? Iya. Pak Tanjung gitu. Anjing gitu. Sama dulu ada guru Ya, Pak. saya kan nggak mau. Sama Pak Karno juga lu maaf dulu Pak Iya. Karno. Apa ya? Ada yang Guru bahasa. jenggotnya gini loh, kayak Roma itu. Iya. Saya yakin sama dia, pokoknya banyak nih guru, mohon maaf ya untuk guru ya. Sama apa Lo lu? kerjain ngapain? Maksud gue apa ya, lo kayak merasa Yang bersalah. kali ini kan dulu duduknya sama Sidi ya. Ya. Oh, Sama. iya. Jadi kan sama Bu Supi sama Sidi. Jadi kita dulu ada tim X tuh kan. Coret tuh meja. Kan dulu kan kita meja segini kan. Mejanya satu kan. Iya. Kotak kan. Satu kan. Dan yang biasa sih dia pakai tip X begitu. Saya bahas lagi dong pakai biasa gitu. Bahasa aja tuh. Apa jadi pemandangan? Dia bikin pemandangan Jadi pemandangan. Dua pemandangan pas pemandangan Bu Supi. Kapal Sidi. Kamu ngapain itu di belakang? Samperin sama dia. Tutup pakai tas sama kita kan. Ayo buka tasnya. Enggak buka. Buka. Ya ampun. Bersihin. Jadi kita bersihin sampai kalian pemandangan yang gunung itu sih. Sambil di meja. awal gitu kan biasa kan kalau kita belajar gue balas terus ini mana itu Bu Supi jadi mohon maaf ya Bu Supi ya terus sama Pak Ipong dulu ada tuh guru PSPB ya
Anak SMP ya? Pokoknya IPS lah ya. Ipong ada kan guru Ipong yang guru baru dia kalau belum lama dia. Saya dulu mau masang tasan terus jujur saya emang yang masang tasan 70 tuh berarti saya kelas 2 mau masang di WC dia masuk ada mungkin beler tahu beler nih Sony beler saya berdoa sama Sony beler gara-gara rumah saya wah ada Ipong mana oh dijagain tuh saya kamu ngapain sih Bang? Enggak Mas, mau sini Bang. Kamu masuk mau kencing? Iya Bang, saya mau keluar. Gitu. Akhirnya itu tadi, untungnya nggak ketahuan. Jadi itu pas itu saya kasih obat nyamuk. Jadi kayak disimpresible lah ya kan. Sama subuhnya gini, pakai plastik yang ini, teko yang kecil itu tuh. Taruh di atas mangkok, kasih obat nyamuk, udah, tinggal keluar. Saya taruhnya pas mau pelajaran masuk, pelajaran pertama. Jadi kan tuh udah hening tuh kan, waktu keluar lah dari luar itu Dodi ya dapat ini kaca dapat kenapa yang pecah nggak tahu kan anak Agi pada turun semua di bawah tuh ada almarhum Geri ada Parek Iko bukan di dalam kelas tapi di dalam ada ini kan bukan ini cakter nyari kola ya kan nyari kola kita kan ada wah punya apa tuh gitu ada yang ditangkap yang dibukin sih itu di mungkin orang lagi serang WC dan aku sih mau coba. Nah kemarin ketemu tuh di mana di reuni angkatan 93 di Kote ya. Presiden pertama sama Dodi kan minta maaf ya. Oh iya. Pantesan lu sekarang benar-benar putar banget ya hidup lo ya. Supaya makanya seimbang. Iya. Karena kan dia lagi itu merucut. Iya. Kalau gitu kan tadi piring dah. Ada juga nih cerita nih ya. Jabal pas kita ada kunjungan dari murid dari Jepang dari Ada tuh. kalau belajar kita suka pas tiga dan ceritain dia ada cewek kan tuh murid Jepang dia pengen sok aja ngobrol Iya, kan biasa sama saya kan Indonesia ada yang oke lah. dia nanya ke gua bahasa Inggrisnya sama apa ya watch dia nanya ke cewek Jepang itu so bahasa what's your name jam berapa what's your name Itu orang Jepangnya kayak sorry dia nanya what's your name dia nunjukin gini ya kan maksudnya kan dia justru malah nggak tahu jam berapa Ngapain mau nanya jam? biasa kan bahasa basi pembukaan dulu kan saya kan suka nonton fancy kami bu kan Jangan bu kalau yang namanya pembuka itu halo ya kan saya kan lama di itu di Tenjo jadi gitu cara bukanya aduh itu tuh Ya Allah, oke. dulu juga foto kelas kita ya foto kelas tuh masing-masing kan kita bawa bajai selalu terus juga kita lagi baca dari luar suruh masuk diuber-uber Usupi Pak Hadi yang malu kalau Pak Hadi sama Pak Hadi itu tapi akhirnya kejadian kita foto bajai itu foto-foto angkatan kan waktu masuk BT itu ada di BT tadi Oh iya, kita nih punya foto kumpulan buku tahunan kayak foto-foto lah ya, ditaruh di BTS. Dan kayaknya waktu itu angkatan kita nih yang paling pertama deh bikin buku tahunan karena seingat gue angkatan 92 tuh nggak bikin. ada mereka bikin Iya. Jadi kan, nah ini kita punya buku tahun nih gue masih angkatan kita yang dari angkatan 89 nggak ada buku tahunan ada cuma itu di Nah ini ada 85 ada 85 ada ya. Oh. Nah, jadi kalau misalkan ini untuk angkatan 90-an itu kayak baru angkatan kita Ya, nih, yang perdana yang bikin ini jadi buku tahunan 93. Ini masih nyimpan nih walaupun udah kondisinya lumayan udah agak soak dan kertasnya ya kan tuh saking udah bisa ada ini kalau lihat 30 tahun ya. Ya, 33 tahun. ya kan? Ya ada lah kalau lo udah dari 70 kan. Kalau gua foto gua kayaknya gua
ada foto-foto. Nah, uniknya ini kita bikin sendiri loh. Matrix, The Matrix. Ya, before and after. Before and after, ya kan? Before and after. Gue jadi malu lihat dia. Before kita ulangi. Ini Mbak, lu keren banget. Ya jelas ya. surat ya, ini waktu masih suram Di nih goa itu. di gua Hiro. Lalu saya fotonya sendiri pakai topi, nggak pakai seragam. Lagi cabut soalnya. Nah ini kita nih, ada bajai nih. Lalu yang ada bajainya ya. Iya, ada bajai. Ya, oke. Coba diulangi sama Hendra. Ya, gila. Emang boleh enggak? Ini yang sebelumnya ya, teater ya. Oh, iya, gue tahu kenapa ini boleh dan lulus seleksi karena emang ini permintaan. Dulu Jadi yang bikinnya dulu bolos kan ya. dia bikin ini Dia kan bikin sendiri. di rumah Anto, jadi Iya, gue iya. tahu sendiri. Iya, benar. Ya ini bukti gue juga boleh pakai topi. Kayak ulang tahun Pakai ondel. Dari zaman dulu kita sudah ada ondel. Iya, iya benar. Itulah gunanya ya karena itu makanya itu tersimpan di BTS-nya. Sekarang memang kalau gue gitu ya boleh cerita dikit juga bedanya sama angkatan-angkatan anak sekarang tuh ya memang semua itu diurus sama atau dibantu sama orang tua. Ya kan kalau dulu itu kan apa-apa sendiri. Iya. Ya kan paling nyokap bokap datang ke sekolah ya Kalau ada kasus, kalau ada selain itu ya kan terima rapor lah ya kalau dipanggil ya. Nah kalau sekarang tuh ya udah semua anak-anak ya terima jadi aja gitu buku tahunan juga pengalaman. ya terus dikir ya Pak terus dikir Kalau sekarang ada buku ada BT. ada ya Pak ada Ini orang tuanya. tapi yang bikin bukan vendor tapi kan dicarinya sama orang tuanya juga gitu kan ya itu sih bedanya anak sekarang jadi emang kreativitas itu beda sih anak sekarang sama anak dulu kalau dulu kayak kayak lo kan cerita macam-macam tuh pengalaman lo kan sama guru sekarang kalau nggak dipecat anaknya dikeluarin dari sekolah Lagi dikit, iya apa-apa dikit ya kurang seru emang kalau anak sekarang tuh nah terus setelah dengan kita udah cerita-cerita ya nih pengalaman cerita-cerita memori kita zaman SMA terus apa yang istilahnya masih membekas banget sampai sekarang gitu ya yang kira-kira lo nanti bisa cerita sama anak-anak lo nih gue dulu yang membanggakan lah dari lo. Dia maksudnya udah SMA. Ketika gue kelas 1 dulu guru matematika namanya Pak Manik kan. Dia kayaknya dia deh yang merekomendasikan gue untuk jadi A1. Kenapa? Karena ketika ada soal di papan tulis itu nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dia bilang persiapannya 5 apa gitu tahunnya soalnya. Jadi dia bilang, ayo yang bisa jawab maju. Saya maju. Saya jawab bisa. Bilang, wah hebat kamu jawab. Silakan duduk. Dalam hati gue sebenarnya ini ada soal tahun lalu. Tahun waktu gue nggak naik. Dulu gue Pak Manik waktu gue harus naik. Jadi makanya, jadi gue apa gue tahu. Ada itu apa lagi? Iya. Jadi akhirnya mungkin Ada manfaat. betul. Kalau nggak salah siapa guru yang ngomong gitu? Saya juga pintar karena udah ngajar 30 tahun. Mungkin nggak tahu itu Sama dulu yang berkesan. Dulu ada ulangan geografi. Dulu namanya guru geografi itu Pasinaga. Pasinaga. Jadi dia nggak melihat jawaban. Dia melihat panjangnya jawaban. Saya gua nulis dulu lagunya ini. Itu sana ya. Mungkin hanya Tuhan. Saya tulis itu panjang banget. Oh, yang tahu segalanya. Sama ini, aku seorang kapiten punya pedang panjang. Pokoknya panjang sampai 2 halaman. Saya dapat 80. Silik mati, lalu saya dan teman saya, dia udah baca panjang, dia dapat 55. Gini kata dia udah sampai musim. Kayaknya guru itu
Kalau mungkin masih ada jawaban mungkin bisa dicari di 70. Astagfirullahaladzim. Ya, itu lah. Biasa. Nanti itu mungkin, tapi nggak akan saya bilang sama anak saya kalau saya begitu ya. Karena itu saya pohon itu sebagai pohon yang di bukit. Jangan biar buahnya jatuh, dia ganti ke bawah terus. Jadi biar jauh dari pohonnya. Bukan jauh dari pohon. Itu kalau saya ininya hiasan buat saya. Ya, oke. Kalau lu gimana? Apa yang membanggakan dari yang kira-kira nanti lo akan bisa cerita sama anakmu? Kalau gua pas SMA kayaknya yang membanggakan ya karena gua bisa itu ekskul teater itu ya yang gua bilang sampai saat ini gua rasain banget banyak manfaatnya gitu. Kalau soal pelajaran kayaknya gua biasa aja ya nyangkut ini. Kalau masalah pelajaran, salah interview. Intinya intinya tuh pelajaran itu bukan segalanya. Iya pokoknya bukan sekolah itu bukan cuma kita dapat pelajaran aja, banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Ya contohnya nggak dapat sesuatu dari pelajaran yang kita dapat dari ekskulnya, kita dapat dari pergaulannya. Betul. Setuju gua sama lo? Gila. Bener lo. Nah, sekarang gue minta lo memberikan pesan buat teman-teman adik-adik yang sekiranya masih SMA nih. Kira-kira lo mau kasih pesan? Kalau kita suruh ngasih pesan buat Ya, tinggal saya. masih SMA mah ini pesan mau jangan orang tua. Jadi kalau itu loh dia. Jauhan kan. Iya. Mereka Ya udah lo mau apa? nggak bakalan Denger ya? kita juga karena Iya, udah terlalu gapnya udah terlalu jauh, katanya udah posisi kita udah sebagai orang tua ini ke anak jadinya begitu. Karena beda ya pengalamannya mungkin dulu sama sekarang. Iya. Ya kita ngerasa dulu asik, dulu apa, anak sekarang pun mungkin mikirnya jangan begitu doang. Keren. Beda karena zamannya udah beda, udah terlalu beda dunia. Jadi kira-kira apa ya? Kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu lah buat yang nonton di rumah. Apa ya? Ya intinya pokoknya lakukan sesuai dengan yang kalian mau lakukan. Selama itu positif, lakukan. Dan jangan lupa kalau semuanya itu ada sebab dan akibat. Oke. Ya, itu aja. Nanti kalau Kalau akibat ini. iya. Maksudnya sebab akibat ketika teman adik-adik atau mungkin melakukan sesuatu, lihat dulu risikonya yang timbul. Kalau memang risikonya masih bisa ditangani dengan Akal sehat. dan pikiran dan mungkin tidak merugikan orang lain, mungkin dia tidak sampai melibatkan orang tua segala macam, ya lakukan. Tapi kalau sampai merugikan orang lain, apalagi membuat malu orang tua, ya jangan deh. Jangan. Karena saya juga begitu, kasihan orang tua. Ya. Sama zaman sekarang kan yang penting itu ya apa networking ya. Ya. Pertemanan itu penting Betul, kalau menurut betul. gue. Jadi jangan cuma asik di sosmed. Ya. Perluas pergaulan, jangan kuper gitu. Karena nanti itu berguna banget tuh. Betul. Kenal sama siapa aja gitu. Kayak sekarang gua gak mau membatasi gua geng-gengan, gua gak mau. Gua maunya sama siapa aja gua inilah bergaul aja. Setuju, networking. Karena saya merasakan sendiri. Sebenarnya saya sudah pensiun dini, Mbak Dini. Oh iya. Pensiun ini apa pensiun itu? Pensiun dini tapi tidak pernikahan dini. Nah, karena saya alhamdulillah punya networking yang baik sama teman-teman seangkatan, akhirnya saya diperkerjakan lagi di tempatnya tadi dengan Kak Radit. Itu Ya, kan contohnya itu. kalau orang lihat kita asik gitu ya nggak rese, ya pasti ada ininya lah, nanti ada gunanya gitu. Betul. Jadi apa-apa nanti kita yang kontak atau apa gitu, nggak terhapus dari memori orang. Betul. Jadi perbanyak pergaulan, Ya. luas pergaulan. Keren banget. Jadi kita tutup
ya perbincangan asik kita hari ini, ya kan? Dimana bisa gue simpulkan bahwa emang masa SMA itu masa yang menyenangkan, masa yang penuh dengan cerita. Jadi jangan sampai kita melewatkan masa-masa SMA itu dengan cuma-cuma, Betul. ya. Nah, yang pasti Cuma-cuma. saya emang kita coba ya kalau zaman SMA. Itu cuma kalau ini kan kalau dicintai kan. Oh iya dong, kan? Oke next. Menutup dari saya, nggak ada kalian, nggak ada lo, dan Terima kasih. salam ya. Oke, terima kasih Kak Dini. Semuanya Terima kasih.